Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pengertian filsafat. Filsafat adalah studi mengenai ilmu pengetahuan tentang kebijaksanaan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki. Secara harfiah, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Menurut Immanuel Kant, mengartikan filsafat sebagai ilmu dasar dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup persoalan-persoalan metafisika, yang menjawab pertanyaan apa yang dapat diketahui manusia, persoalan etika yang menjawab apa yang boleh dikerjakan manusia, persoalan agama yang menjawab sampai di mana harapan manusia, dan antropologi yang akan menjawab pertanyaan apakah yang dinamakan manusia. Seorang filsuf berfilsafat ialah berpikir dan merenungkan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mendalam sehingga menemukan jawaban sampai pada akar-akarnya untuk dapat memahami segala sesuatu. Alhasil, dengan itulah upaya dan hasil pemikiran dari renungan seorang filsuf dengan akal dan kalbunya memberikan jawaban secara rasional, kritis, sistematis, spekulatif, dan runtut sampai menemukan kebenaran yang hakiki. Ilmu filsafat dalam arti sederhana, sesungguhnya setiap orang berfilsafat. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, pendapat seseorang untuk menyatakan mana yang benar, mana yang buruk, dan mana yang salah, mana yang berguna, dan yang tidak berguna, suka atau tidak suka, serta cinta atau benci, tanpa perlu berpikir dan merenungkan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mendalam sehingga menemukan jawaban untuk dapat memahami sesuatu. Objek kajian filsafat merupakan segala sesuatu yang bisa menjadi bahan pemikiran, renungan, dan penelitian bagi para filosof. Menurut Lorenz Bagus, objek ini terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material merupakan meliputi seluruh realitas yang ada maupun tidak ada, baik bersifat konkret maupun abstrak. Objek ini meliputi seluruh alam semesta, manusia, pengetahuan, nilai-nilai, kebenaran, dan lain sebagainya yang bisa menjadi bahan pemikiran. Sedangkan objek formal itu cara pandang atau sudut pandang dalam mengkaji objek material tersebut. Yang mana dalam mengkaji objek tersebut, cara berpikirnya itu bersifat radikal, sistematis, logis, dan rasional. Sebagai contoh, ketika membahas manusia, ilmu biologi melihat manusia dari struktur organ tubuhnya, sedangkan filsafat melihat manusia dari hakikat kemanusiaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syifai. Saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi filsafat dalam kehidupan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebelumnya, yang terhormat Bu Iza Syahroni yang mungkin menonton video ini, izin menjelaskan fungsi filsafat dalam kehidupan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat memiliki beberapa fungsi penting yang signifikan bagi kehidupan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Muhammad Yusuf, fungsi filsafat dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Filsafat berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan cara berpikir kritis dan rasional. Melalui filsafat, manusia diajarkan untuk tidak menerima sesuatu secara dogmatis, melainkan untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi setiap pernyataan atau ide dengan logika yang kuat. Dengan demikian, filsafat membantu manusia menghindari jatuh pada kesalahpahaman dan atau kepercayaan yang buta. Kedua, filsafat memiliki fungsi normatif dalam kehidupan manusia. Filsafat memberikan dasar filosofis bagi pengembangan nilai-nilai etika, moral, dan norma-norma sosial yang mengatur perilaku manusia. Melalui etika filsafat, manusia dapat memahami apa yang baik dan apa yang buruk, dan bagaimana seharusnya berperilaku dalam bermasyarakat. Ini membantu membentuk karakter manusia yang bertanggung jawab dan bermoral. Ketiga, filsafat berfungsi sebagai dasar teoritis bagi berbagai bidang ilmu pengetahuan. Setiap ilmu pengetahuan memiliki asumsi-asumsi filosofis yang menjadi fondasi pemikirannya. Filsafat
ilmu pengetahuan atau filsafat sains, membantu ilmuwan dalam memahami dan mengkritik asumsi-asumsi yang mendasari penelitian mereka. Dengan cara ini, filsafat berkontribusi pada perkembangan dan penyempurnaan metode ilmiah. Keempat, filsafat memiliki fungsi praktis dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika manusia dihadapkan pada dilema moral, pernyataan eksistensi, atau isu-isu sosial yang rumit, filsafat menawarkan ide konseptual dan kerangka berpikir untuk menganalisis dan menemukan solusi yang bijaksana. Oke, mungkin cuma ini sedikit dari yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat filsafat. Jadi, filsafat berfungsi sebagai pelopor ilmu pengetahuan. Secara historis, filsafat telah melahirkan berbagai cabang ilmu pengetahuan modern. Misalnya, ilmu fisika berawal dari filsafat alam. Ilmu psikologi berawal dari filsafat jiwa. Dan cabang-cabang ilmu lainnya memiliki akar dalam pemikiran filosofis. Kemudian, filsafat memberikan makna dan tujuan hidup bagi kehidupan manusia melalui refleksi filosofis tentang eksistensi, kebebasan, tanggung jawab, dan makna hidup. Filsafat membantu manusia menemukan identitas diri dan menentukan arah hidup yang bermakna. Filsafat mengajukan pertanyaan fundamental tentang siapa kita, mengapa kita ada, dan apa tujuan kita. Kemudian yang penting bagi pengembangan kepribadian yang matang. Dengan memahami berbagai fungsi filsafat ini, jelas bahwa filsafat bukan hanya sekedar lamunan abstrak, melainkan memiliki relevansi praktis dan teoritis yang mendalam dalam kehidupan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai penutup, filsafat adalah upaya manusia untuk mencari kebenaran secara mendalam. Filsafat itu dari bahasa Yunani yang berbunyi filosofia, yang artinya cinta akan kebijaksanaan. Filsafat itu bukan hanya teori, tapi cara berpikir kritis dan logis. Kajian filsafat